hormati, kami muliakan seluruh keluarga besar masyarakat Indonesia khususnya di Korea ini. Bila diperkenankan mengawali untuk menyebut, yang pertama kami mengaturkan terima kasih dan kehormatan mendalam kepada pihak KMF, Korean Muslim Federation. Di sini ada Prof Nuh. Terima kasih Prof Nuh serta keluarga. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan dan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari KMI ada Ustaz Hanafi, mudah-mudahan diberikan kesehatan, kekuatan dan kebaikan. Ada Forkomasi ya, Ustaz Dandar, mudah-mudahan dengan teman-teman semua di bawahnya, kurang lebih saya dengar ada 17 ormas paguyuban, mudah-mudahan senantiasa guyup dan jalan kerukunan serta kebaikan untuk kita semua. Saya tidak mampu menyebut banyak, tapi saya ingin minta maaf terlebih dahulu karena saya duduk sedikit agak lebih tinggi dibanding teman-teman semua, tanpa mengurangi kebaikan dan kemuliaan Anda semua. Apa kabar semuanya? Insya Allah. Saya lihat bisnya cukup banyak di luar. Ini menunjukkan tidak semua dari daerah sini ya. Yang dari Busan ada Busan. Masya Allah. Wonju. Masya Allah. Ya begitulah ya. Tapi saya yakin insya Allah hari ini berkah, karena sebelum datang salju sudah turun. Mudah-mudahan ini bertanda juga Allah merahmati acara kita semua. Saya buka dengan hadis Nabi SAW, disampaikan melalui sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, diteruskan dicatat oleh Imam Ibnu Majah, dimasukkan dalam salah satu sunannya, kemudian disampaikan dari Nabi SAW, qala man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan allati fil bihar wa innal ulama'a warathatul anbiya'i wa innal anbiya'a lam yurithu dirhaman wala dinaran walakinnahum warathul ilma fahadduhum bihadin wafir atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Paham? Tidak? Man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma, siapapun tanpa kecuali, laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, memiliki jabatan, belum memiliki jabatan, salaka tariqa, menempuh satu jalan yang tidak mudah, berliku. Jadi ada syari', ada tariq, itu beda. Syari' itu jalan luas, lebar. Tariq itu jalannya khusus, tidak terlampau lebar, kalaupun lebar celah-celah. Misal ada macet, ada hambatan, ya, menuju tempat berangkat dengan jalan yang tidak mudah. Kalau kita tafsirkan dengan suasana Korea sekarang, menempuh jalan yang licin, turun salju, berangkat dari tempat mulai gelap, di perjalanan bertarung dengan dingin, kadang-kadang tidak cepat sampai tujuan. Yaltamisu fihi ilma, tujuannya hanya satu, untuk belajar tuntunan dari agamanya, untuk belajar tuntunan dari syariat Islam. Jadi datangnya tujuannya bukan untuk jalan-jalan, datangnya tujuannya bukan untuk pesta-pesta, tapi betul-betul dia niatkan belajar. Dan Nabi menyebutkannya dengan bentuk nakirah, tidak ma'rifah. Artinya umum, walaupun belajar hanya untuk ngaji satu ayat saja, walaupun belajar untuk ngaji satu hadis saja, untuk dengar satu nasihat saja,
sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka dengan niatnya itu, dengan kesungguhannya itu, nanti di hari kiamat di jalan-jalan orang yang sulit saat dihisab, jalannya berliku, datang ke setiap nabi minta syafaat, kesulitan, diarahkan diminta menunggu Nabi Muhammad SAW, keringat sudah bercucuran, jalannya tidak mudah. Tapi untuk orang-orang yang punya sifat di awal tadi, dia menempuh jalan yang tidak mudah, dia mengarungi keadaan yang tidak biasa, hanya untuk belajar tuntunan agamanya, walaupun satu ayat, walaupun satu hadis. Kata Nabi, nanti di akhirat di situasi yang lebih rumit lagi, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Perjuangannya belajar saat di dunia akan dibalas oleh Allah untuk memudahkan jalan ia langsung ke surga. Wa innal malaikata, dan kalaulah penuntut ilmu itu mengetahui sejak ia berangkat meniatkan untuk belajar itu, para malaikat diperintahkan oleh Allah la tadhu ajnihataha, untuk membentangkan sayapnya, ridhan li talibil ilmi, memberikan ridha pada penuntut ilmu yang seperti itu. Di saat Anda mau keluar tadi, malaikat tersebut diperintahkan bentangkan sayapnya. Cuma sifatnya gaib, tidak nampak. Sebab kalau nampak boleh jadi nggak jadi berangkat nanti. Begitu tampak kelihatan tanya, jenengan siapa? Saya Israel. Jadi berangkat. Maka disifati gaib, dibentangkan sayapnya. Oleh Nabi disifati memberikan ridha. Ridhanya malaikat tiga makna. Satu, memohonkan ampunan kepada Allah atas orang-orang yang mungkin memiliki dosa dalam hidupnya, pernah berbuat salah dalam hidupnya. Dari hadis ini, para ulama sepakat bahwa menghadiri majlis ilmu dimanapun tempatnya, belajar ilmu yang benar dimanapun tempatnya, ulama sepakat itu diantara jalan untuk mendapatkan ampunan Allah dan menggugurkan dosa-dosa yang pernah diperbuat. Karena itu kalau tadi saya lihat banyak angkat tangan, berangkat ada yang 4 jam dari tempat tinggalnya, ada yang 5 jam. Berbahagialah kalau kita manfaatkan hadis ini di jalan istighfar, di jalan minta ampunan kepada Allah. Itu bedanya dengan kita istighfar biasa. Anda datang ke masjid, istighfar di dalam masjid, dengan berangkat dari rumah ke majelis ilmu, kemudian istighfar di jalan sejak berangkat. Itu saat Anda berangkat ke majelis ilmu, malaikat langsung mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ighfir fulan, Allahumma ighfir fulan, ya Allah ampuni dosanya, ampuni dosanya. Karena itu ada kisah viral yang bahkan kemudian diabadikan di dalam Al-Quran di surah An-Nisa surah keempat ayat 100. Mungkin pernah dengar ada seorang yang pernah membunuh 99 orang, digenapkan sampai 100 orang. Karena konsultasi pada satu tokoh dikatakan gak ada tobat, bahkan kebanyakan bunuhnya. Maka tanggung 99, tanggunglah karena gak ada tobat 100 kalian katanya. Maka ketika konsultasi pada syekh yang lain, kata syekh yang lain mengatakan selalu ada kesempatan untuk menjadi orang baik sebelum nyawa sampai ke kerongkongan. Maka direkomendasikan oleh syekh ini untuk belajar di majlis fulan. Nah, inilah baiknya dalam Islam begini, ustadz dengan ustadz saling merekomendasikan. Di sini ada imam di kota A, datang seorang jamaah ingin belajar. Imam ini melihat yang lebih mampu mengajar di kota B. Maka imam ini mengatakan, belajarlah dengan ustadz fulan karena ilmunya itu bisa membimbing Anda kepada apa yang Anda butuhkan. Islam begitu. Maka syekh ini mengatakan, berangkatlah ke majlisnya si fulan. Saat berangkat itu dia sambil menyesali dosa-dosanya. Dia beristighfar kepada Allah, dia minta ampunan kepada Allah. Qadar Allah di tengah-tengah jalan, belum sampai ke tempat tujuan, jaraknya itu baru tengah-tengah lebih sejengkal. Jadi kalau jaraknya misalnya 50 kilo, dia baru 25 kilo lebih sejengkal saja, belum sampai ke tujuan. Tapi dengan niatnya tobat, belum sampai ke majlis ilmu, meninggal di tengah jalan, itu baru jarak setengah lebih banyak ke majlis ilmu. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Taubatnya diterima, dosanya digugurkan, seketika diampuni seluruh dosa-dosanya dan baru punya amalan sejengkal ke tempat baiknya.
baru punya sejengkal. Maka yang tadi berangkat menggugurkan dosanya, yang tengah sejengkal, lebih sejengkal, itu menambah pahala awalnya, dan dengan itulah dia mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapapun yang ingin merubah diri, belajar dengan Islam menjadi lebih baik, kata Allah. Nah, jadi orang Islam itu kalau masuk Islam pasti baik. Jadi kalau ada orang masuk Islam belum baik, itu dipertanyakan belajar keislamannya. Umar waktu belum masuk Islam itu belum baik. Tiap hari nantang orang yang berani dengan saya ketemu di Bukit A. Sebelum datang pamit pada ibu yang telah melahirkannya, karena boleh jadi dia akan pulang tanpa nama. Umar setiap hari pegang minuman, setiap hari menghunus senjata. Umar. Tapi ketika beliau memutuskan masuk Islam, tiba-tiba berubah dengan keislamannya itu menjadi orang terbaik di zamannya. Kalau disebutkan Umar, tidak ada orang cerita kecuali kebaikan-kebaikannya. Tidak ada orang cerita tentang jahiliyahnya. Yang disebutkan Umar seorang pemberani, Umar sahabat Nabi, setan takut kalau ketemu Umar, ayat-ayat merah santika turun karena kejeniusan Umar. Masuk Islam lebih baik. Qurannya sama dengan yang Quran kita dapatkan, Nabinya sama. Jadi ketika ada seorang masuk ke dalam Islam, Islam akan merubah dia sejatinya menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Maka orang tadi ketika di pertengahan itu disambut, kemudian diceritakan kepada Nabi di era Nabi SAW dengan salah satu turunnya Quran surah keempat ayat 100. Wa may yuhajir fi sabilillah. Siapapun yang mau berubah lebih dekat dengan Allah, menjadi orang lebih baik, yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Setelah baik itu Allah akan tuntun dia menjadi orang yang sukses dan lapang dalam kehidupannya. Jadi kalau masuk Islam itu bukan kaya dulu. Masuk Islam itu bukan punya jabatan dulu. Yang diberikan oleh Allah itu ketenangan dan perubahan baik dulu. Orang kaya dapat harta, tapi belum jadi baik. Maka dengan keburukan yang ia miliki, harta itu tidak akan jadi manfaat. Orang punya kedudukan, tapi tidak baik, maka kedudukan itu akan digunakan pada hal yang tidak bermanfaat. Karena itu hal pertama yang diperkenalkan oleh Al-Quran ketika seseorang masuk ke dalam Islam, jika benar keislamannya, maka yang pertama yang Allah sebutkan, berubah keadaannya menjadi lebih baik. Wa may yakhruj min baitihi. Dan siapa yang berniat merubah hidupnya lebih baik ini, kemudian dia keluar dari tempat dia tinggal, bisa di rumahnya, di kontrakannya, di tempat dia menetap, muhajiran ilallahi wa rasulihi, dengan niat berhijrah, ingin berubah, ingin belajar, mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Thumma yudrikul maut. Ternyata belum sampai ke tempat belajar, maut datang lebih cepat menjemputnya. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Maka niat baik ini telah dihisab oleh Allah, istighfarnya diterima, diampuni dosanya, walaupun dia meninggal di tengah jalan, gugur dosanya dan turun rahmat Allah kepadanya. Waqa'a ajruhu 'ala Allah. Yang mau saya katakan itu begini, maaf, kita sudah menempuh jalan, sudah masuk ke dalam ruangan, sudah mengatasi berbagai tantangan, sudah duduk di tempatnya, ustadznya sudah hadir, perangkatnya sudah ada. Kalau pertemuan kita hari ini belum mampu membuat kita lebih baik, dengan cara apa lagi Allah memfasilitasi kita menjadi hamba yang lebih baik? Karena yang terpilih kita yang ada di sini. Informasinya bisa luas. Pertanyaannya, kenapa justru Anda yang terpanggil hadir di sini? Karena itu komentar Nabi yang nanti dirangkum oleh Sayyidina Muawiyah dan disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Ilmi. Nabi mengatakan, man yuridillahu bihi khaira yufaqihuhu fid din. Siapapun yang diinginkan